Ya, selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berkumpul via Zoom, tapi kita dapat bergembira, bernyanyi bersama Cici Vera dan Koko Yohanes. Nanti kita dengar firman Tuhan dari Pendeta Peter. Temanya keluarga dikasihi untuk mengasihi. Jadi kita nggak boleh berantem, mesti saling mengasihi. Ya, begitu ya, Pak Peter. Oke, nanti kita juga ikut nyanyi ya, jangan diem aja di rumah. Nyanyi juga, happy-happy. Sebelum itu, saya bacakan tata tertibnya. Satu, selama acara berlangsung, semua suara dimatikan dulu. Di-mute ya. Akan dimatikan supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar jelas. Dua, ketika ada interaksi MC dan peserta, dipersilakan untuk angkat tangannya di layar video supaya nanti host bisa menghidupkan suaranya. Tiga, video kamera tolong diaktifkan kembali pada saat sesi foto bersama. Jadi nggak gelap aja ya. Wajahnya nggak kelihatan. Wajah cantiknya, senyuman manisnya, semua mau diabadikan lewat foto bersama. Terima kasih. Selamat mengikuti Perlensia ini. Kita nyanyikan lagu pertama, Keluarga Hidup Indah dari PKJ 289. 1 sampai 2 aja ya, Cipera. Oke. Selamat pagi Opa Oma, Ibu Bapak, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Sebelum lanjut, kita doa buka dulu ya. Bapak dalam surga, selamat pagi Bapak. Kami para lansia berkumpul di sini, di Zoom ini, untuk memuji dan membesarkan namamu. Terima kasih sudah membimbing kami sejak lahir sampai umur segini ya Tuhan. Tuhan selalu membimbing perjalanan kehidupan kami. Kami hanya dapat menyerahkan dan berterima kasih sebab bimbingan Tuhan sangat berarti, sangat
sangat indah yang kami rasakan. Sebab dalam kasih-Mu kami dapat hidup bahagia. Sebab hanya dalam kasih-Mu kami dapat hidup gembira. Kami mengetahui itu, kami menyadari itu ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami hanya dapat berserah di dalam tangan. Ampuni kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami manusia yang penuh salah. Seringkali kami lupa, seringkali kami salah jalan. Tapi Tuhan selalu membimbing, mengembalikan kami ke jalan yang lurus, membawa kami, menuntun kami ke jalan yang benar, supaya kami dapat selalu hidup bahagia di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong pimpin persekutuan Perlensia ini dari awal sampai akhir. Di dalam tangan Tuhan Yesus, kami hanya dapat berserah. Amin. Yuk kita lanjutkan pujiannya. Silakan Cici Vera. Silakan Pak Peter. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu untuk belajar akan firman Tuhan dan Tuhanlah yang menolong kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu saat ini kita akan membaca dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Dan di layar Bapak Ibu sudah juga dipersiapkan ya. Yuk kita menyimaknya dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya. Saya izin share ya, izin share screen. Ya, sudah kelihatan ya. Ya, Bapak Ibu, kita akan saat ini merenungkan tentang sebuah tema, yaitu keluarga dikasihi untuk mengasihi. Ya. Tema mengenai kasih adalah hal yang biasa kita dengar, namun sulit untuk dilakukan. Kasih adalah sebuah hal yang sehari-hari kita sering dengar di gereja, dalam renungan segala macam. Tapi kemudian di pagi hari ini kita mau merenungkan sejenak adalah, apakah kita sudah hidup dalam kasih? Lalu kemudian, apakah kita juga sudah hidup dalam kasih seperti yang Tuhan kehendaki? Kalau kita dengan sebuah pertanyaan, apakah kita sudah hidup dalam kasih? Kita akan jawab, oh sudah, umumnya sudah begitu ya. Tapi kemudian apakah kita sudah hidup dalam kasih seperti yang Tuhan kehendaki? Nah, ini memerlukan pemeriksaan diri yang lebih mendalam. Tidak hanya menjadi orang Kristen, ya saya sudah Kristen, saya sudah dibaptis, saya sudah hidup dalam kasih, tapi hidup dalam kasih yang seperti apa yang Tuhan kehendaki? Dengan pembacaan kita ya, yang secara khusus ini tadi di dalam ayat 14 sampai ayat 15, ada perubahan identitas. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan sebuah hal yang luar biasa ketika Tuhan memanggil kita sahabat. Ya, dalam pemahaman orang Yahudi, Allah itu adalah pribadi yang sangat kudus, sangat suci, tetapi juga Allah itu merupakan sebuah pribadi yang sangat jauh. Karena kalau misalkan di zamannya Musa, ketika Musa mau membawa orang Israel keluar dari Mesir, ketika di situ ada kemah suci ya, orang yang boleh datang ke kemah suci adalah orang yang harus bersih hatinya, bersih dari dosa. Dan tidak semua orang yang bisa dekat dengan hadirat Tuhan, Musa ataupun juga para imam. Nah, jadi ada situasi yang sangat jauh antara orang Israel dengan Allah. Tetapi kemudian ketika Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Yesus yang menyampaikan kepada para murid dan juga kepada kita semua, kamu adalah sahabatku. Berarti ada sebuah perubahan identitas yang luar biasa, dari hamba menjadi sahabat. Katakan kalau sahabat ya, orang yang bersedia memberikan nyawanya bagi orang lain. Luar biasa, ada pengorbanan yang luar biasa. Nah, kalau hamba bagaimana? Istilah hamba itu kalau di dalam dunia Israel pada waktu dulu,
hamba adalah ciri-cirinya adalah tidak memakai baju secara lengkap. Biasanya apa istilahnya seperti sarung begitu ya, sarung pendek. Dan seorang hamba itu tidak pakai sepatu atau tidak pakai sendal. Nah, lalu kemudian hamba juga dipandang seperti benda. Seperti benda. Jadi mau dipukul, mau diperlakukan tidak adil, ya tidak apa-apa. Gitu. Karena adalah hamba atau budak. Nah, kini Yesus kemudian menyapa orang percaya menjadi perubahan dari hamba kepada sahabat. Kalau kita mendengar perihal ini, senang apa tidak ketika Tuhan menyapa kita menjadi sahabat? Tentu ini hal yang sangat menyenangkan. Tuhan, Allah yang dipandang luar biasa, jauh dan kudus, mau mendekat kepada orang berdosa. Nah, jadi ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Bahkan kemudian di dalam Injil Yohanes yang lain mengatakan kamu adalah anak-anak Allah. Bayangin ya, dari hamba menjadi sahabat dan kemudian juga menjadi anak-anak Allah. Jadi sebuah hal yang sangat luar biasa menjadi dekat dan akrab. Kalau kita mencoba melihat perbedaan apa bedanya antara teman dengan sahabat. Ya, kalau misalkan teman bisa sekadar dekat, tahu ya, tahu bahkan mungkin tahu nama, tahu alamat ya. Tapi kalau sahabat lebih dari sekadar teman. Artinya tahu pergumulannya, tahu apa yang menjadi tantangannya, dan bukan hanya tahu dan tahu akan pergumulannya, tetapi juga adalah pribadi yang siap menolong kapanpun. Menjadi sahabat adalah menjadi rekan yang memberikan dukungan yang positif. Maka pertanyaan selanjutnya adalah satu, Tuhan mau menjadi sahabat buat kita itu luar biasa. Tapi muncul dua pertanyaan pada saat ini. Kita sudah menjadi sahabat tidak yang baik buat Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita sudah menjadi sahabat belum bagi orang lain. Apakah kita hanya, oh Tuhan saya senang Tuhan mau bersahabat dengan saya. Tapi pertanyaannya adalah, kita sudah menjadi sahabat yang baik belum buat Tuhan? Artinya kita peka dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan semata menjadi orang Kristen yang saya tahu kasih. Tetapi sudahkah hari ini kita dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, bersaat teduh, kemudian peka hari ini Tuhan berbicara apa kepada saya? Hari ini Tuhan maunya apa kepada saya? Dan bukan hanya belum cukup tuh kita bersahabat dengan Tuhan. Selanjutnya adalah kita juga dipanggil menjadi sahabat bagi orang lain. Bukan sekadar kita menjadi teman, tetapi juga kita menjadi sahabat bagi orang lain. Kemudian, sini kemudian dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi yang Yesus sampaikan adalah supaya kita bisa mengasihi orang lain. Dasar yang paling kokoh adalah kita harus menerima kasih dari Tuhan terlebih dahulu. Bukan sekadar kita telah menerima kasih, kita pun harus memiliki kasih itu sendiri di dalam diri kita. Tidak mungkin gelas yang kosong bisa memberikan air kepada orang lain. Supaya gelas itu bisa memberikan air kepada orang lain, maka dalam gelas diri kita mesti diisi air. Mesti ada airnya terlebih dahulu. Artinya, sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita perlu terlebih dahulu hidup di dalam kasih. Supaya kita bisa menghadirkan sukacita kepada orang lain, kita terlebih dahulu harus ada dalam keadaan yang sukacita. Sehingga kata telah itu menjadi sebuah kata yang penting.
kita baru bisa mengasihi orang lain. Kita baru bisa hidup di dalam kasih. Ketika kasih itu tinggal dalam kehidupan kita. Kita bisa memberikan damai sejahtera kepada orang lain. Kalau kita terlebih dahulu juga ada dalam keadaan damai sejahtera. Bagaimana kita, kalau misalkan gini, orang lain sedang khawatir. Bagaimana cara kita memberikan kekuatan kepada orang lain? Terus kita berkata, jangan khawatir. Nah, kita sendirinya sedang khawatir. Jadi supaya kita bisa membimbing orang lain di dalam iman yang lebih kuat, kita mesti terlebih dahulu hadir di dalam kasih, kekuatan, hidup dalam kasih dan kekuatan yang dari Tuhan. Oleh karena itu, yang menjadi refleksi ini masih di dalam, kalau tadi kan di dalam Yohanes pasal 15 gitu yang kita baca ya. Kalau kita membaca seluruh perikopnya saja, masih di dalam Yohanes pasal 15. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah. Apakah hanya cukup berbuah? Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi apakah yang Yesus harapkan kita hanya sekadar ada buahnya? Tidak. Yang Yesus harapkan ada buahnya dan lebat. Supaya berbuah lebat banyak, tentu haruslah segar. Menjadi pohon yang segar. Kalau pohonnya enggak segar, kalau daun-daunnya layu, ya tidak akan bisa berbuah lebat. Jadi supaya pohon dapat berbuah lebat, tentu dia harus juga adalah pohon yang segar. Dan pohon yang segar yang kemudian dapat menghasilkan berbuah lebat, maka dia akan berbuah manis. Pertanyaannya adalah kita sudah berbuah lebat, segar, dan manis? Ya, nah, jadi seperti apa kemudian segar, berbuah lebat, dan manis? Ya seperti ini. Buah roh. Hari ini, Bapak Ibu ada sukacita. Hari ini, Bapak Ibu ada damai sejahtera. Hari ini, Bapak Ibu ada kesabaran. Apakah hari ini, Bapak Ibu ada kemurahan? Apakah hari ini, Bapak Ibu tinggal dalam kebaikan? Apakah kita hidup dalam kesetiaan? Apakah kelemah lembutan hadir dalam diri kita? Apakah penguasaan diri juga ada hadir dalam kehidupan kita? Nah, salah satunya bagaimana? Ya lewat ucapan kita. Apakah ucapan yang kita keluarkan adalah ucapan yang positif atau banyak perkataan yang pahit? Buah yang pahit berasal dari kepahitan hidup yang masih dipelihara. Buah yang asam karena dia memelihara rasa asam di dalam dirinya. Sama dari kepahitan hidup. Yang Tuhan harapkan bukan sekadar berbuah, seger, berbuah, lebat, dan manis. Sehingga dengan tema menjadi sahabat, tidak cukup. Saya bersyukur Tuhan menjadi sahabat saya. Nggak cukup. Sudahkah kita menjadi sahabat buat Tuhan? Peka apa yang maunya Tuhan hari ini. Dekat dengan Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan hari ini. Dan aku menjadi sahabat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang bisa juga berdamai dengan dirinya sendiri. Orang yang berdamai dengan dirinya sendiri adalah orang yang kenal akan kekuatan diri dan kelemahan dirinya. Orang yang mampu menyadari akan keterbatasan dirinya
Dan kemudian juga dia adalah orang yang mampu menjaga kedekatan dengan Tuhan. Berdamai dengan kepahitan hidup. Kalau dalam diri kita senantiasa terucap kata-kata negatif, kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Ada begitu banyak kepahitan yang melekat di dalam diri kita. Pengendalian diri. Lanjutnya, tentu di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas ada kalanya kita ingin marah kepada orang lain, ya. Marah, ingin kecewa begitu. Untuk mengubah sesuatu yang baik ada kalanya juga kita perlu untuk marah. Tapi seperti apa marah yang proaktif itu? Marah yang proaktif adalah ketika kita marah, kita tetap ada dalam keadaan sadar, saya sedang marah. Lalu kemudian marah juga sebagai sebuah pilihan. Marah sebuah pilihan dan kemudian mampu mengendalikan diri. Dan marah juga kenal waktu, kenal nada, kenal tempat. Dan tentu tujuan yang positif. Meskipun tidak semua cara untuk meningkatkan sebuah hal yang menjadi baik, caranya dengan marah. Ada banyak cara. Ada cara mentoring, ada coaching, konseling, pastoral, dan banyak cara yang suportif. Oleh karena sekarang ada, sebentar. Ya, saat ini ada satu istilah yang sedang trending. Istilah yang sedang trending itu adalah playing victim. Playing victim adalah perilaku seseorang di mana selalu merasa disalahkan dan seolah-olah hanya dia yang dirugikan dari sebuah kejadian. Istilah ini sekarang sedang trending yang di mana seakan-akan kami ini senantiasa diperlakukan tidak adil. Tidak ada orang yang kemudian mensupport kita. Kita ini adalah korban dari ketidakadilan. Terus-menerus menempatkan diri sebagai korban. Itu namanya playing victim. Ciri dari playing victim adalah gini. Ya, ciri-ciri orang yang playing victim adalah sering memutarbalikkan fakta dan membuat orang lain merasa bersalah. Selalu mengasihani diri sendiri. Terus menyayangkan dan tidak mengakui kesalahan. Selalu beralasan dan selalu menyalahkan orang lain ketika melakukan kesalahan. Nah, hal-hal ini hendak menjadi sebuah refleksi cermin buat kita. Jadi ciri-ciri orang yang memegang kepahitan hidup, ciri-ciri orang yang berada dalam kepahitan hidup adalah poin-poinnya ini ada. Saya ini korban dari peristiwa orang memperlakukan saya tidak adil, tidak ada orang yang memperhatikan saya, orang lain tidak mensupport saya dengan baik. Terus kata-katanya adalah kata-kata mengasihani diri sendiri. Dan kita dapat hadir dalam dunia yang tidak sempurna. Dan seringkali perkataan-perkataan negatif itu terus hadir dalam kehidupan kita. Hingga menjadi hal yang lebih mendalam adalah kalau kasih Tuhan itu, kalau kita tahu Tuhan itu begitu mengasihi kita, maka sudahkah kita juga mengasihi Tuhan sebagai respon dan sesama peka terhadap apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan di hari ini. Nah, saya mau tampilkan dulu itu ya video ya. Oke. Bentar, saya mau tampilkan video. Saya closing dulu.
Oke, zoom. Ya, sudah mulai nampak ya? Nampak, oke. Sip ya? Ada kelihatan? Makanya ada? Belum, Pak. Belum Oh, gambarnya. Nah, ya. apakah suaranya ada dan videonya ada? Ada, Pak. Bagus. Oke. Ini, ntar ini zoomnya baru putus sebentar. Share lagi, share sound. Oke, iya. Oke, sudah ada. Sip. Ada seorang pelari bernama Derek, kemudian di tengah jalan dia mengalami cedera kaki. Kakinya mengalami cedera. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence. Bukannya menyerah, Till you tetapi memutuskan untuk menyelesaikan perlombangan ini sampai selesai meskipun berlari dengan satu kaki. So I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I Dan yang can datang menolongnya adalah ayahnya. Kita bersama-sama untuk menyelesaikan pertandingan ini. Kamu tidak harus menjadi juara 1, 2, dan 3. Tapi kita bersama-sama menyelesaikan. Itu ada sang ayah yang menopang anaknya. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up. Iya. On your shore. You raise me up so I can Kemudian stand on ayahnya mengizinkan Derek untuk menyelesaikan You pertandingan. raise me up to walk on Mereka stormy kemudian mendapatkan tepuk tangan dari 65.000 orang. seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Ya, jadi Bapak Ibu, ya seperti sang ayah tadi memberikan support positif kepada anaknya. Kamu tetaplah berjuang dan aku akan memberikan semangat topangan buat anaknya itu. Dengan firman Tuhan pada saat ini, kiranya pun kita menjadi sahabat buat Kristus, kita pun menjadi sahabat bagi di dalam keluarga kita, menantu, anak, cucu, dan juga kiranya pun kita menjadi sahabat bagi rekan-rekan kita, teman-teman, dan juga sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta Peter. Ya, sama-sama Bu. Bagus sekali ya renungannya. Kita harus menjadi sahabat. Seorang sahabat itu nggak egois ya. Mau menang sendiri, mau pinter sendiri, mau bener sendiri. Mesti dengar juga apa kehendak yang sahabat kita yang lain. Ya, saling mengasihi itu terutama. Kita lanjut ya. Inilah rumah kami. Silahkan Cici Frida. Mari Om Opa, Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu PKJ 288, Inilah Rumah Kami. Silakan Arman foto. Ayo, Oma Opa dibuka ya kameranya ya. Senyumannya dong. Senyum semuanya ya. Ayo, 3, 2, 1. Ya, 2, 1. Oke, makasih. Ya, kita lanjut juga. Setelah foto time, Cici Vera masih batuk. Minum dulu Cici Vera. Keluarga kasih. Tema Bulan Keluarga GKI Samanhudi tahun 2023.
Papa, Oma, Opa, di gereja kita nyanyi bersama lagu ini dalam bulan Oktober ini ya. Sekarang kita juga belajar menyanyi lagu tema bulan keluarga. Silakan. Terima kasih ya Tuhan atas anak saudara di keluarga kami tumbuh dan berjalan bersama, belajar saling berbagi dan saling mengerti, berjuang untuk mewujudkan keluarga kasih. Yesus Tuhan, pandu kami mewujudkan keluarga kasih. Tiap rumah jadikanlah keluarga yang satu, sehat dan harmoni. Tiap keluarga beda, tantangannya tak sama, namun semua yang di dalamnya layak untuk dicinta. Sebagaimana adanya, tiap orang diterima dan sudi saling mengampuni, keluarga kasih. Yesus Tuhan, pandu kami mewujudkan keluarga kasih. Tiap rumah jadikanlah keluarga yang satu, sehat dan harmoni. Keluarga ditempa di kesibukan dunia, mengatasi tiap godaan dan ketakpedulian, serta dengan pengorbanan dan kasih-Nya Tuhan, kita dapat mempertahankan keluarga kasih. Yesus Tuhan, pandu kami mewujudkan keluarga kasih. Tiap rumah jadikanlah keluarga yang satu, sehat dan harmoni. Pak Peter. Ya, Ya, Pak mari kita menaikkan doa syafaat. Ya. Tuhan, kami bersyukur Tuhanlah yang menjadi sahabat kami, mampukanlah kami juga menjadi sahabat bagi Tuhan dan juga menjadi sahabat bagi anggota keluarga kami, juga menjadi sahabat bagi sesama kami dan orang lain. Tuhan, kami hendak berdoa untuk pemulihan Pak Edi pasca operasi. Tuhanlah yang memulihkan, menyembuhkan, juga pemulihan Ibu
Tungling dan Ibu Lili Mulyana dalam menjalani kemo. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk pasca operasi pemulihan dari Komben. Tuhan juga yang menolong memulihkan Komben. Dan Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk kesehatan Ibu Syuli, Ibu Lani Gunawan, Ibu Syane, Ibu Lili, Ibu Frida Winata, Pak Felix, Icen, dan keluarga Pak Kelly. Dan Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk penglihatan Ibu Diana dan Pak Yohan Yahya. Dan Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk setiap kami, keluarga Perlensia yang mengalami kesulitan dan pergumulan ekonomi dan keluarga pekerjaan dan usia. Dan untuk keamanan dan kesejahteraan stabilitas negara memasuki tahun pemilu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syafaat kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Peter yang sudah bawa firman. Terima kasih untuk Cici Vera, Koko Yohanes. Terima kasih buat Bu Ertin yang udah bikin PPT. Terima kasih buat Arman yang udah jadi host. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Oma Opa yang sudah ikut Perlensia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menjaga kesehatan kita semua. Amin. Pengumuman kali ini tanggal 24 Oktober ada onsite seminar ya dari Dr. Dira Atman mengenai sakit nyeri pinggang bagian bawah. Terus ada ya seminarnya bincang kesehatan ya Oma Opa, Ibu Bapak. Hari Selasa tanggal 28 Oktober pukul tuh. Jam belum Bu Ertin belum jangan dipindahin. Hari Selasa tanggal 24 Oktober pukul 9 sampai selesai ya. Ada pemeriksaan darah juga, gula darah, kolesterol, asam urat, wah komplit. Tensi juga. Semuanya di Aula GKI Samanhudi. Pendaftaran, harap pendaftaran dulu ya pada Bu Ertin dan Bu Elis. Kerjasama dengan Rumah Sakit Ukrida. Iya. Lalu ada apa lagi? Perlensia via Zoom hari Sabtu tanggal 28 Oktober. Sama kayak sekarang ini ya acaranya ya. Jam 9 sampai 10. Keluarga berbeda namun bersatu. Apa itu? Beda tapi satu. Bineka Tunggal Ika. Pendeta Sinduk ya yang pimpin dari 1 Korintus 12 sampai 27. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya Oma Opa, Ibu Bapak. Terima kasih. Makasih. Sandria, Thank you, San. Sama Bu Thank you, Ertin, Pendeta Abed. Vera, Kasih, Bojo, Pak. Makasih Pak Peter, Endang, Andrea. Terima kasih Kenny. semua teman-teman.